Aku dipaksa suami dan mertuaku untuk tanda tangani warisan keluargaku supaya mereka mendapatkan warisannya. Mereka pikir aku bodoh tanpa tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Padahal mereka yang telah masuk ke perangkapku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aku masih ingat betul bagaimana semua ini dimulai. Sebuah percakapan yang terdengar sepele, namun justru menjadi awal dari kecurigaan yang menuntunku pada kebenaran. Malam itu, setelah makan malam sederhana di rumah, aku mendengar suamiku, Arman, berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Suaranya rendah, seolah tidak ingin aku mendengarnya. Tapi telingaku, entah kenapa, terasa lebih peka malam itu. Aku sudah coba bujuk dia, Bu. Suara Arman terdengar lirih, sedikit kesal. Tapi dia masih ragu-ragu. Seharusnya dia percaya sama aku. Ini kan demi keluarga. Aku menahan napas di balik dinding dapur. Jemariku gemetar sambil memegang gelas. Kata-kata itu memang tidak gamblang, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku meremang. Mereka membicarakan aku, dan sesuatu yang harus aku setujui. Ibunya, mertuaku, menimpali dengan nada yang terdengar bijak, tapi penuh tekanan terselubung. Arman, kau jangan terlalu lembut. Wanita itu memang mudah ragu. Kau harus bisa meyakinkannya. Kalau perlu, buat dia merasa bersalah. Ingat, kalau warisan itu tidak segera diurus, kita bisa kehilangan kesempatan besar. Aku hampir menjatuhkan gelas di tanganku. Warisan? Hatiku berdegup kencang. Selama ini aku tahu, keluarga mendiang ayahku meninggalkan sejumlah aset yang tidak sedikit. Tanah luas di pinggir kota, sebuah rumah tua yang bersejarah, dan beberapa investasi yang memang sudah diwariskan padaku. Semuanya atas namaku sejak ayah meninggal. Tapi aku tak pernah benar-benar mengutak-atiknya. Bagiku, harta itu adalah peninggalan berharga yang harus kujaga, bukan sesuatu yang perlu segera diperebutkan. Namun kini, dari nada bicara suami dan mertuaku, aku tahu, mereka menginginkan harta itu. Aku kembali ke kamar dengan langkah perlahan, seakan tidak tahu apa-apa. Di cermin, wajahku terlihat pucat. Jadi ini niat kalian, bisikku lirih. Aku menatap bayangan diriku sendiri, dan dalam hati, sebuah janji kecil mulai tumbuh. Aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Hari-hari berikutnya, sikap Arman berubah. Ia menjadi lebih perhatian dari biasanya. Ia sering membawakanku sarapan ke tempat tidur, hal yang dulu tidak pernah ia lakukan. Bahkan ia sempat membelikanku kalung emas kecil, katanya sebagai tanda cinta. Aku hanya tersenyum, meski dalam hati aku tahu, semua itu hanyalah topeng. Sayang, ucapnya suatu malam sambil memijat pundakku. Aku tahu kamu pasti capek urus rumah. Aku cuma mau kamu gak usah pusing lagi soal urusan keluarga. Kalau ada hal-hal yang menyangkut warisan dari orang tuamu, percayakan saja ke aku. Kamu kan tahu, aku selalu ingin yang terbaik buat kita. Aku menoleh, menatap matanya. Ada sinar manipulasi di sana yang sulit disembunyikan. Aku tersenyum samar dan menjawab. Aku percaya sama kamu, men. Tapi aku juga gak mau gegabah. Warisan itu kan bukan hal kecil. Ia terdiam sebentar, lalu tersenyum lagi, meski aku tahu dalam hatinya ia tidak puas. Mertuaku pun tak kalah licik. Suatu siang, ia datang ke rumah sambil membawa kue kesukaanku. Dengan lembut ia mengelus punggung tanganku, seperti seorang ibu yang penuh kasih. Anakku, katanya dengan suara lembut. Ibu tahu kamu pasti merasa berat mengurus semua itu sendiri. Tapi percayalah, Arman hanya ingin membantumu. Kalau kamu mau tanda tangan surat kuasa itu, semua urusan bisa selesai lebih cepat. Kamu kan tahu, keluarga besar sedang menunggu pembagian ini. Jangan sampai kamu dianggap anak yang tidak menghormati amanah orang tuamu. Kalimat itu menusukku. Mertua selalu pandai memainkan kata-kata. Seolah aku yang bersalah bila menolak. Seolah aku adalah anak durhaka bila tidak menurut. Padahal yang mereka inginkan hanyalah harta, bukan menjaga amanah. Aku tersenyum samar, menundukkan kepala, pura-pura bimbang. Iya, Bu.
Saya akan pikirkan lagi. Di dalam hati, aku justru semakin yakin, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar warisan yang ingin mereka rebut. Kecurigaanku semakin kuat ketika aku menemukan Arman berbicara di telepon dengan nada keras. Sesuatu yang jarang ia lakukan di rumah. Malam itu, aku sengaja bangun untuk minum, dan kudengar suaranya dari ruang tamu. Tenang saja. Iya, sebentar lagi dia pasti tanda tangan. Dia itu lugu, gampang dibujuk. Kalau sudah beres, semua aset itu resmi jadi milik kita. Kata, milik kita, membuat darahku berdesir. Aku tahu, aku tidak salah dengar. Aku kembali ke kamar, tidur di samping Arman yang kini terlelap, seakan tidak terjadi apa-apa. Aku menatap wajahnya dalam remang cahaya lampu tidur. Kamu pikir aku bodoh? Ya, men? Bisikku pelan. Kamu pikir aku akan dengan mudah menyerahkan segalanya? Dalam hati, aku merasakan campuran perih dan amarah. Aku mencintai suamiku, atau setidaknya dulu pernah. Aku menghormati mertuaku sebagai orang tua. Tapi ketika cinta berubah menjadi alat manipulasi, ketika hormat dipaksa menjadi kepatuhan, aku tahu aku harus bertindak. Sejak malam itu, aku mulai lebih waspada. Aku memperhatikan setiap gerak-gerik Arman dan mertuaku. Setiap percakapan mereka yang tadinya samar, kini terasa jelas arah tujuannya. Mereka ingin aku menandatangani surat kuasa. Mereka ingin menguasai harta peninggalan keluargaku. Namun mereka tidak tahu satu hal. Aku tidak lagi perempuan lugu yang mereka kira. Aku mungkin terlihat tenang, diam, bahkan menurut. Tapi di dalam hati, aku sudah menyiapkan langkah-langkah kecil. Seperti permainan catur, aku membiarkan mereka merasa unggul, sementara aku pelan-pelan menyiapkan jebakan. Malam itu, aku menulis dalam buku catatan pribadiku. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku bodoh. Tapi mereka tidak tahu, justru merekalah yang akan jatuh ke dalam perangkapku. Dan sejak saat itu, permainan pun dimulai. Sejak malam aku menulis janji kecil di buku catatanku itu, aku tahu hari-hari berikutnya tidak akan tenang. Dan benar saja, tekanan dari suamiku dan mertuaku semakin terasa. Mereka tidak lagi hanya berbicara samar-samar, tapi mulai berani menyinggung langsung soal warisan. Bedanya, kali ini mereka melakukannya dengan cara yang lebih halus, seakan-akan semua demi kebaikanku. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang makan sambil menyesap teh hangat. Arman datang dengan senyum lebar, membawa map berwarna coklat. Aku sudah tahu isinya bahkan sebelum ia duduk. Ia meletakkan map itu di meja, lalu duduk di hadapanku, menatapku dengan mata yang berpura-pura penuh kasih. Sayang, katanya pelan, seakan takut membuatku terkejut. Aku sudah urus semua. Kamu nggak usah khawatir, nggak usah repot-repot. Aku tahu kamu paling nggak suka ribet urusan dokumen. Makanya, aku sudah siapkan ini. Ia menepuk map itu pelan. Kamu cuma tinggal tanda tangan di sini. Hanya formalitas, kok. Aku menatap map itu tanpa menyentuhnya. Dokumen apa ini, men? Ia tersenyum. Ya, surat kuasa. Supaya aku bisa bantu kamu urus warisan dari orang tua kamu. Kamu kan tahu, birokrasi itu ribet. Kalau kamu tangani sendiri, kamu pasti stres. Jadi biar aku aja. Aku meneguk teh, berusaha tenang. Kalau memang cuma formalitas, kenapa aku nggak boleh lihat dulu isinya? Senyum Arman sedikit kaku, tapi cepat-cepat ia sembunyikan. Ya, tentu saja kamu boleh lihat. Tapi percayalah, ini nggak ada yang aneh. Aku cuma mau kamu nggak terbebani. Aku suamimu, kan? Masa kamu nggak percaya sama aku? Kata-katanya sengaja dimainkan untuk menekan emosiku. Seakan-akan bila aku ragu, berarti aku tidak mempercayainya. Padahal, justru karena aku tahu siapa dia sekarang, aku semakin tidak bisa percaya. Aku tersenyum kecil. Aku percaya sama kamu, men. Tapi izinkan aku membaca dulu. Warisan itu kan bukan hal kecil. Arman mendengus, mencoba menahan kesal. Ya sudah, kalau begitu baca dulu.
Tapi jangan lama-lama ya. Aku ada janji nanti siang. Ia mendorong map itu mendekat ke arahku. Aku membuka map itu perlahan. Mata Arman tak lepas mengawasi wajahku, seakan ingin memastikan reaksiku. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas resmi dengan cap notaris. Dari sekilas, aku langsung tahu, ini bukan sekadar surat kuasa. Jika aku menandatangani, semua aset tanah dan rumah peninggalan orang tuaku akan berpindah ke nama Arman. Tidak ada lagi hakku, bahkan sebagai pemilik sah sekalipun. Hatiku bergetar. Ada rasa ingin berteriak, ingin langsung menampar wajahnya. Tapi aku menahan diri. Aku pura-pura membaca dengan wajah bingung. Aku nggak begitu paham bahasa hukum ini. Nanti aku takut salah tanda tangan. Arman menghela napas, pura-pura sabar. Makanya ada aku. Kamu nggak perlu pusing. Kamu tinggal percaya aja sama aku. Aku nggak akan bikin kamu rugi. Aku mengangguk pelan, seolah ragu. Beri aku waktu, men. Aku mau pelajari dulu. Wajahnya mengeras, tapi ia masih mencoba tersenyum. Ya sudah, tapi jangan terlalu lama. Ya, ini penting. Siangnya, mertuaku datang. Seakan sudah berkoordinasi dengan anaknya. Ia duduk di sampingku sambil menggenggam tanganku erat-erat. Tatapannya penuh dramatis, seperti seorang ibu yang sedang menasihati anaknya. Anakku, katanya dengan nada penuh perasaan. Kamu tahu, kan, warisan itu bukan cuma soal harta. Itu soal menjaga nama baik keluarga. Kalau kamu menunda-nunda, keluarga besar bisa menganggapmu tidak menghargai amanah orang tuamu. Apa kamu tega kalau nama baik orang tuamu tercoreng gara-gara kamu tidak segera bertindak? Aku menunduk, membiarkan air mata hampir menetes, meski sebenarnya itu hanyalah bagian dari peranku. Tapi, Bu, saya takut salah. Saya belum paham benar isi dokumennya. Ia mengelus punggung tanganku. Justru itu kenapa kamu harus percaya sama Arman. Dia suamimu, dia yang paling tahu apa yang terbaik buatmu. Jangan banyak berpikir. Nak, kadang berpikir terlalu lama justru bikin kita salah langkah. Percayalah, kalau kamu cepat tanda tangan, semua urusan selesai, dan kamu akan lega. Kalimat itu seperti racun yang dibungkus madu. Manis di lidah, tapi mematikan di dalam. Aku tahu persis apa yang mereka inginkan. Tapi aku terus bermain, berpura-pura seperti pion di papan catur mereka. Iya, Bu, jawabku lirih. Saya akan pertimbangkan. Mertua tersenyum puas, seolah sudah berhasil menggoyahkan hatiku. Padahal, justru aku yang semakin yakin bahwa mereka berdua sedang terjebak dalam permainan yang tidak mereka sadari. Malam itu, aku duduk di teras sendirian, menatap bintang-bintang. Dalam hati, aku merasa letih. Bukan karena tekanan mereka, tapi karena pengkhianatan yang begitu terang-terangan. Suami yang dulu kupilih karena aku percaya padanya, kini dengan tega mencoba merebut hakku sendiri. Mertua yang dulu kuanggap ibu sendiri, kini menjelma menjadi serigala berbulu domba. Namun keletihan itu segera berubah menjadi tekad. Aku tidak boleh goyah. Mereka boleh terus mendesak, boleh terus memainkan emosi, tapi aku tidak akan lengah. Justru aku akan membuat mereka semakin percaya bahwa aku ragu-ragu, bahwa aku bodoh, bahwa aku akan jatuh ke perangkap mereka. Padahal, tanpa mereka sadari, setiap kata yang mereka ucapkan, setiap tekanan yang mereka berikan, justru semakin memperkuat perangkap yang sedang kususun. Aku menulis lagi di buku catatanku malam itu. Mereka mulai menekan. Tapi semakin keras mereka mendorongku, semakin dalam pula mereka melangkah masuk ke jebakan. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Dan aku tahu, waktunya akan segera tiba. Beberapa hari setelah percakapan dan bujukan itu, suasana rumah tiba-tiba berubah. Arman yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya mendadak jadi lebih sering di rumah. Ia memasak sarapan untukku, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Bahkan ia menyiapkan roti panggang dengan telur setengah matang, lengkap dengan segelas jus jeruk yang baru diperas. Pagi itu, ia meletakkan nampan sarapan di depanku dengan senyum lebar.
Untuk istriku tercinta, katanya dengan nada penuh manis. Aku menatapnya, tersenyum samar. Ada angin apa tiba-tiba jadi perhatian begini? Arman tertawa kecil. Masa sih aku perhatian sama istri dibilang ada angin apa? Aku cuma ingin kita lebih dekat. Akhir-akhir ini kamu kelihatan murung. Aku ingin membuatmu bahagia. Bahagia? Kata itu menusuk seperti pisau. Bagaimana mungkin ia berbicara tentang kebahagiaan? Sementara di balik senyumnya ia sedang merencanakan untuk merampas semua yang menjadi hakku? Tapi aku tidak menunjukkan apa yang aku rasakan. Aku hanya mengangguk pelan, menerima sarapan itu, seolah-olah aku benar-benar terharu. Terima kasih, Men. Kamu baik sekali. Di dalam hati, aku justru bergumam. Topengmu semakin tebal, Arman. Semakin tebal pula kebohonganmu. Sore harinya, mertuaku datang membawa sekeranjang buah dan kue basah. Ia tersenyum hangat, merangkulku dengan erat, seolah aku adalah putrinya sendiri. Anakku, lihatlah, aku bawakan buah kesukaanmu. Kamu pasti capek akhir-akhir ini. Jangan lupa makan yang bergizi, ya. Aku memeluknya sebentar. Aroma parfumnya menusuk hidungku. Aroma yang biasanya menenangkan, kini justru membuatku mual karena aku tahu apa yang tersembunyi di balik semua ini. Kami duduk di ruang tamu. Ia bercerita panjang lebar tentang masa kecil Arman, tentang bagaimana ia selalu ingin anaknya bahagia. Lalu perlahan, obrolan itu bergeser ke arah yang sudah kuduga. Kamu tahu, Nak, katanya sambil menyuapkan sepotong kue ke piringku. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Kalau urusan warisan itu bisa cepat selesai, kamu dan Arman bisa lebih fokus membangun masa depan. Ibu lihat kamu orangnya baik, tapi kadang terlalu banyak mikir. Jangan biarkan keraguan bikin kamu kehilangan kesempatan. Aku tersenyum, menunduk, berpura-pura malu. Iya, Bu. Saya paham maksud Ibu. Di dalam hati, aku semakin muak dengan semua kepura-puraan ini. Mereka memakai kata-kata manis, sikap penuh kasih, bahkan makanan lezat hanya untuk menutupi niat jahat mereka. Beberapa hari kemudian, Arman mengajakku makan malam di sebuah restoran mewah. Tempat yang biasanya hanya kami kunjungi saat ulang tahun atau perayaan penting. Ia memesan menu lengkap, sup krim, steak, dan anggur merah. Di bawah cahaya lilin, ia menatapku lekat-lekat. Sayang, aku ingin kita seperti ini terus. Bahagia, tanpa beban. Semua urusan kita beres. Nggak ada yang ribet. Aku mengaduk supku perlahan. Maksudmu, urusan warisan itu? Arman tersenyum tipis. Ya, kalau kamu sudah tanda tangan, kita nggak perlu pusing lagi. Semua bisa aku urus. Kamu tinggal menikmati hidup dengan tenang. Kita bisa liburan, bisa fokus ke masa depan. Percayalah, aku melakukan ini untuk kita. Aku menatap matanya lama-lama. Aku melihat kilatan ambisi, bukan cinta. Aku tahu ia sedang berusaha memainkan peran sebagai suami penyayang. Aku akan pertimbangkan, Men. Jawabku dengan suara bergetar, seolah aku hampir goyah. Arman menggenggam tanganku di atas meja. Itu jawabannya. Aku tahu kamu pasti bijak. Aku tersenyum kecil, menahan gejolak di dadaku. Bijak menurutmu adalah menyerahkan segalanya, Arman. Tapi aku punya definisiku sendiri tentang kebijaksanaan. Puncaknya terjadi pada akhir pekan. Mertuaku mengajak seluruh keluarga besar datang ke rumah untuk makan malam bersama. Paman, bibi, sepupu, semua hadir. Suasana meriah, penuh tawa, hidangan menumpuk di meja. Dari luar, semua terlihat seperti keluarga yang harmonis. Aku duduk di samping Arman, sementara mertuaku sesekali melirikku dengan tatapan penuh arti. Beberapa kali, percakapan mereka menyinggung soal masa depan dan kebaikan bersama. Aku tahu, itu adalah cara halus untuk menekan perasaanku di depan keluarga besar. Kalau semua urusan warisan bisa segera selesai, keluarga kita makin kompak. Ya, Men? Ucap salah satu paman dengan nada bercanda. Arman tertawa,
melirikku sekilas. Iya, Paman. Tinggal menunggu keputusan istri saya ini. Dia masih malu-malu. Semua orang tertawa kecil. Aku ikut tersenyum. Meski di dalam hati aku merasa seperti singa yang dikelilingi kawanan serigala. Mereka semua menganggapku lemah, mudah ditipu, dan akan menyerah hanya karena tekanan sosial. Aku menatap wajah mereka satu persatu. Mereka tidak tahu, justru malam itu aku semakin yakin, perangkap yang kusiapkan akan segera kututup rapat. Malam setelah semua tamu pulang, aku duduk sendiri di kamar. Aku teringat masa-masa awal pernikahan dengan Arman. Saat itu ia memang terlihat tulus, penuh cinta. Aku percaya padanya sepenuh hati. Begitu pula pada mertuaku, yang kuanggap sebagai ibu keduaku. Tapi kini, semua itu terasa seperti ilusi. Apa yang mereka tunjukkan sekarang hanyalah topeng. Topeng kebaikan, topeng kasih sayang, topeng kepedulian. Di baliknya, hanya ada keserakahan dan pengkhianatan. Aku menulis lagi di buku catatanku malam itu. Mereka sudah mengeluarkan topeng terbaik mereka. Tapi topeng tidak akan bertahan selamanya. Aku akan buat mereka melepasnya sendiri, hingga semua wajah asli mereka terlihat jelas. Aku menutup buku itu dengan senyum dingin. Pertunjukan baru saja dimulai, dan aku adalah dalang dari semuanya. Aku selalu percaya bahwa setiap rahasia, sebaik apapun disembunyikan, pada akhirnya akan meninggalkan jejak. Dan aku benar. Pada suatu malam, saat Arman sudah terlelap di kamar, aku mendengar suara notifikasi dari ponselnya yang ia letakkan di meja kerja. Biasanya ia sangat menjaga ponselnya, bahkan membawanya ke kamar mandi. Tapi malam itu, entah karena terlalu lelah, ia lupa menguncinya. Aku mendekat dengan hati-hati. Jemariku bergetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang kutahan. Di layar, sebuah pesan masuk dari nomor yang disimpan dengan nama Notaris J. Besok pagi dokumen sudah siap. Tinggal menunggu tanda tangan istri Anda. Setelah itu, seluruh aset resmi pindah nama ke Anda. Dadaku serasa meledak. Jadi benar, semua perhatian, semua kata-kata manis, bahkan semua makan malam yang mereka siapkan, semua hanyalah jalan menuju dokumen itu. Aku menutup ponselnya kembali, memastikan tidak ada jejak. Lalu malam itu aku berpura-pura tidur di samping Arman. Di bawah selimut, aku mengepalkan tangan erat-erat. Baiklah, kalau itu yang kalian inginkan, maka aku akan mainkan permainan ini dengan caraku. Keesokan harinya, aku menunggu waktu yang tepat untuk menyelidiki lebih jauh. Saat Arman pergi bekerja, aku memutuskan mencari di ruang kerjanya. Aku tahu ia menyembunyikan sesuatu di sana. Ruangan itu biasanya terkunci, tapi aku memiliki kunci cadangan yang ia sendiri tidak tahu. Dengan hati-hati, aku membuka laci meja kerjanya. Awalnya hanya ada kertas-kertas biasa, nota, tagihan listrik, dan arsip kantor. Tapi di bagian bawah, ada sebuah map hitam dengan tanda konfidensial. Tanganku gemetar ketika menariknya keluar. Aku membukanya, dan mataku langsung tertuju pada sebuah dokumen resmi dengan cap notaris. Judulnya jelas tertulis, Surat Kuasa Pengalihan Hak Waris. Aku membaca perlahan. Setiap kata yang tertulis terasa seperti belati menusuk jantungku. Jika aku menandatangani surat itu, semua aset tanah, rumah, dan investasi atas namaku akan beralih sepenuhnya kepada Arman. Tidak ada lagi hakku, tidak ada lagi warisan keluargaku. Bahkan rumah yang kutempati sekarang pun bisa mereka ambil. Di lembar terakhir, sudah ada tanda tangan Arman dan stempel notaris. Tinggal menunggu satu tanda tangan. Aku terdiam lama. Tanganku bergetar memegang kertas itu. Ada rasa marah yang membuncah. Ada rasa dikhianati yang menyakitkan. Suami yang dulu kupilih dengan cinta, mertua yang dulu kupeluk dengan hormat, ternyata tega bersekongkol untuk merampas segalanya dariku. Namun di balik semua itu, ada pula perasaan lain, perasaan puas. Karena akhirnya aku menemukan bukti nyata. Inilah yang akan menjadi kunci untuk melawan mereka. Aku tidak langsung menutup map itu. Sebaliknya, aku memotret setiap lembar dengan ponselku.
Aku tahu, suatu hari nanti bukti ini akan sangat berguna. Setelah memastikan semuanya terdokumentasi, aku meletakkan kembali map itu persis seperti semula, agar Arman tidak curiga. Hari itu aku merasa lebih ringan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku tahu aku selangkah lebih maju dari mereka. Saat Arman pulang malam harinya, ia tersenyum manis, membawa bunga mawar merah untukku. Untuk istriku yang cantik, katanya sambil menyerahkan bunga. Aku menerimanya dengan senyum samar. Terima kasih, Men. Indah sekali. Di dalam hati, aku berkata, kamu bisa berikan 1000 bunga pun, tapi itu tidak akan menutupi kebusukanmu. Malam itu, aku duduk di meja kerjaku sendiri, membuka laptop. Aku mulai mencari kontak seorang pengacara yang pernah menjadi rekan bisnis ayahku dulu, Pak Darmawan. Ia adalah orang kepercayaan keluarga. Seseorang yang aku tahu tidak bisa disuap oleh siapapun. Aku menghubunginya lewat email singkat. Pak Darmawan, saya membutuhkan bantuan mendesak terkait warisan keluarga saya. Ada indikasi penipuan dan manipulasi. Mohon segera bertemu. Rahasiakan hal ini dari siapapun. Tak lama kemudian, ia membalas. Besok pagi, datanglah ke kantor saya. Jangan membawa siapapun. Aku menghela napas lega. Rencana kecilku mulai terbentuk. Keesokan paginya, dengan alasan menghadiri arisan, aku pergi menemui Pak Darmawan. Wajahnya sudah menua, tapi sorot matanya masih tajam. Setelah mendengarkan ceritaku dengan seksama, ia mengangguk berat. Jadi mereka ingin kamu menandatangani surat kuasa itu? Tanyanya. Aku mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto dokumen yang kuambil diam-diam. Ini buktinya, Pak. Semua aset akan beralih ke nama suami saya. Saya tahu mereka hanya menunggu saya lengah. Pak Darmawan menatap layar itu dengan serius. Kalau benar begitu, ini jelas perampasan hak. Kamu tidak boleh tanda tangan sembarangan. Tapi saya punya ide. Ia lalu menjelaskan sebuah strategi. Membuat salinan dokumen yang mirip, tapi dengan isi berbeda. Dokumen tiruan itu justru akan melindungi asetku sepenuhnya, sekaligus menjadi bukti hukum bila suatu saat mereka mencoba menggunakan dokumen palsu. Aku mendengarkannya dengan saksama. Mataku berbinar. Jadi, saya akan berpura-pura masuk perangkap, padahal sebenarnya merekalah yang terperangkap. Pak Darmawan tersenyum tipis. Tepat sekali. Kamu harus sabar dan terus berpura-pura ragu, agar mereka semakin yakin. Biarkan mereka merasa menang, sebelum akhirnya jatuh ke jurang yang mereka gali sendiri. Aku mengangguk mantap. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa tidak sendirian. Ada seseorang yang mengerti dan siap membantuku melawan. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan wajah tenang. Arman menyambutku dengan senyum lebar, menanyakan bagaimana acara arisan yang katanya ku hadiri. Aku menjawab dengan ringan, pura-pura lelah. Di balik senyumku, hatiku berbisik. Kamu pikir aku lugu, Arman? Kamu pikir aku hanya wanita bodoh yang mudah ditipu? Tapi sebentar lagi kamu dan ibumu akan tahu siapa sebenarnya yang bermain di sini. Aku menulis lagi di buku catatanku malam itu. Hari ini aku menemukan senjata. Dokumen asli yang mereka sembunyikan kini sudah kupegang buktinya. Mereka merasa sudah hampir menang. Tapi sebenarnya baru saja mereka melangkahkan kaki ke dalam jebakan yang kutanam. Dan aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menarik talinya. Aku menutup buku itu, tersenyum puas. Perang ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah aku bertemu dengan Pak Darmawan berjalan semakin menegangkan. Aku berusaha tetap tenang, berpura-pura ragu, agar Arman dan mertuaku semakin yakin bahwa aku hanya butuh sedikit dorongan lagi untuk menyerah. Namun, rupanya kesabaran mereka mulai habis. Tekanan yang tadinya halus kini berubah menjadi lebih kasar, lebih terang-terangan. Pagi itu, Arman pulang dari kantor lebih awal. Wajahnya tegang, suaranya meninggi sejak pertama kali membuka pintu. Ia meletakkan tas kerjanya dengan kasar di meja, membuat gelas di atasnya hampir terjatuh. Apa maksudmu menunda-nunda terus? Hah?
bentaknya tanpa basa-basi. Aku terkejut. Meski sudah menduga hal ini akan datang juga. Apa maksudmu, men? Tanyaku dengan suara lembut, berusaha menahan getaran di dadaku. Arman menatapku tajam. Matanya merah karena amarah. Jangan pura-pura nggak tahu. Dokumen itu. Kapan kamu mau tanda tangan? Kamu pikir aku nggak capek bolak-balik urus notaris? Kamu pikir semua bisa nunggu seenaknya? Aku menelan ludah. Menunduk. Dalam hatiku, aku ingin berteriak padanya. Menyebutnya serakah, pengkhianat. Tapi aku tahu ini bagian dari permainan. Aku harus tetap berperan sebagai istri yang bingung dan ragu. Aku masih takut salah tanda tangan, men. Aku cuma butuh waktu sedikit lagi. Arman menghentakkan tangannya ke meja. Suaranya membuat jantungku berdegup lebih cepat. Waktu. Kamu pikir kita punya banyak waktu? Kalau kamu terus begini, kita bisa kehilangan semuanya. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kamu begitu marah, men? Bukankah ini seharusnya untuk kita? Kalau benar demi kebaikan, kenapa harus pakai emosi? Wajah Arman berubah seketika, tapi bukan karena rasa bersalah. Ia justru semakin keras. Karena kamu keras kepala. Kamu terlalu banyak mikir. Kamu nggak ngerti apa-apa soal hukum, soal bisnis. Kalau kamu nekat urus sendiri, yang ada kamu ditipu orang. Kamu itu lugu. Makanya percayakan sama aku. Kata, lugu, itu menusukku. Begitu merendahkan. Aku menunduk, berpura-pura menerima. Padahal di dalam hati aku berkata, lugu? Baiklah. Teruslah pikir aku bodoh. Karena justru itu yang akan menjatuhkanmu. Tak hanya Arman, mertuaku pun ikut meningkatkan tekanannya. Beberapa hari kemudian, ia datang dengan wajah muram, berbeda dengan biasanya yang penuh senyum palsu. Ia langsung duduk di ruang tamu, tanpa basa-basi, menatapku dengan tatapan yang membuatku merasa dihakimi. Anakku, katanya dengan suara berat. Ibu sudah terlalu lama bersabar. Kamu ini sebenarnya mau apa? Apa kamu ingin keluarga besar menganggapmu anak durhaka? Aku terdiam, pura-pura terkejut. Durhaka? Maksud ibu? Mertuaku menghela napas panjang. Ya, kamu terlalu lama menunda. Warisan itu bukan cuma tentang kamu. Itu tentang keluarga besar. Semua menunggu keputusanmu. Kalau kamu terus keras kepala, orang-orang bisa bilang kamu tidak menghormati amanah orang tuamu sendiri. Aku menggigit bibir. Kalimat itu jelas-jelas manipulatif. Mereka berusaha membuatku merasa bersalah. Seolah-olah aku yang jahat bila tidak menyerahkan warisan itu. Aku cuma takut salah, Bu. Saya nggak mau tergesa-gesa. Wajah mertuaku mengeras. Kalau kamu terus begini, jangan salahkan ibu kalau suatu hari nanti kamu kehilangan segalanya. Bukan cuma harta, tapi juga keluarga. Kamu mau rumah tanggamu hancur hanya karena keras kepala. Ancaman itu jelas. Aku menunduk, pura-pura terisak. Saya bingung, Bu. Mertua menghela napas lagi. Kali ini pura-pura kecewa. Ibu hanya ingin mengingatkan, jangan sampai penyesalan datang terlambat. Aku mengangguk pelan, pura-pura tersudut. Padahal di dalam hatiku aku mencatat setiap kata mereka, setiap ancaman, untuk kujadikan senjata nanti. Malamnya, aku berbaring di ranjang sambil memeluk selimut. Arman duduk di kursi dekat meja kerja. Wajahnya masam. Aku serius, sayang, katanya dengan nada lebih tenang, meski masih penuh tekanan. Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, buktikan dengan tanda tanganmu. Itu cara paling gampang. Setelah itu, semua selesai. Kita bisa hidup tenang. Aku menoleh pelan, menatapnya. Jadi cinta harus dibuktikan dengan menyerahkan semua yang aku punya, men? Ia terdiam sebentar, lalu cepat-cepat tersenyum. Bukan begitu maksudku. Aku cuma ingin bantu kamu. Kamu terlalu emosional kalau soal harta itu. Aku kan suamimu. Bukankah wajar kalau aku yang mengurus?
Aku menarik napas panjang, lalu mengangguk kecil. Aku mengerti. Beri aku waktu sedikit lagi. Aku janji, aku akan tanda tangan. Mata Arman berbinar puas. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya kalimat itu hanyalah bagian dari sandiwara. Aku tahu ia akan melaporkan hal ini pada ibunya, dengan penuh keyakinan bahwa aku sudah hampir menyerah. Setelah ia tertidur, aku kembali menulis di buku catatanku. Hari ini mereka menunjukkan wajah asli. Arman marah. Ibu mertuaku mengancam. Mereka pikir dengan emosi dan kata-kata keras aku akan menyerah. Tapi justru ini membuat perangkapku semakin kokoh. Aku akan biarkan mereka terus menekan, sampai mereka yakin aku kalah. Padahal, sebenarnya merekalah yang sedang menuju jurang. Aku menutup buku itu, menatap wajah Arman yang terlelap di sampingku. Ada rasa sakit di dadaku. Masih sulit menerima kenyataan bahwa suami yang dulu kucintai kini tega berkhianat. Tapi aku menelan rasa itu, mengubahnya menjadi api. Kamu sudah terlalu jauh, Arman. Dan sebentar lagi, kamu akan tahu bagaimana rasanya ketika topengmu runtuh. Hari-hari setelah tekanan itu berlalu, aku menyadari satu hal, waktuku semakin sedikit. Suami dan mertuaku semakin tak sabar. Mereka bisa saja nekat kapan saja, entah dengan memalsukan tanda tanganku atau bahkan memaksaku dengan cara yang lebih kasar. Aku tidak boleh lengah. Aku harus segera mengunci rencana ini sebelum mereka melangkah lebih jauh. Aku kembali menemui Pak Darmawan di kantornya. Ruangannya berbau kopi dan kayu tua, menenangkan, seakan memberi rasa aman di tengah kekacauan hidupku. Bagaimana perkembangan terakhir? Tanya Pak Darmawan begitu aku duduk. Aku tersenyum tipis. Mereka semakin agresif. Pak, Arman sudah mulai mengancam. Ibu mertua juga mulai bicara seolah-olah aku durhaka kalau nggak tanda tangan. Saya yakin sebentar lagi mereka akan mendesak habis-habisan. Pak Darmawan mengangguk. Wajahnya serius. Itu artinya rencana kita harus segera dijalankan. Sudah siap? Aku menarik napas panjang. Siap, Pak. Saya sudah memikirkan ini matang-matang. Saya ingin mereka terjebak dalam permainan mereka sendiri. Pak Darmawan mengeluarkan sebuah map coklat dari lacinya. Ia meletakkannya di depanku. Ini draft dokumen yang sudah kami siapkan. Secara kasat mata terlihat seperti surat kuasa warisan, tetapi sebenarnya di dalamnya ada klausul yang justru akan membatalkan hak mereka kalau sampai mereka mencoba menyalahgunakannya. Begitu mereka tanda tangan sebagai pihak penerima, mereka otomatis mengakui perbuatan melawan hukum. Aku membolak-balik dokumen itu. Tulisan hukum yang rumit memenuhi halaman-halaman kertas. Tapi di balik kerumitan itu, aku melihat senjata. Senjata yang akan menusuk balik suamiku dan mertuaku. Jadi intinya, lanjut Pak Darmawan, biarkan mereka percaya bahwa kamu akan menyerah. Setelah mereka tanda tangan, kita punya bukti otentik bahwa mereka memang berniat mengambil hakmu. Itu bisa jadi dasar hukum untuk menjerat mereka. Aku mengangguk perlahan. Lalu, kapan sebaiknya aku berikan dokumen ini pada mereka? Pak Darmawan tersenyum kecil. Tunggu saat yang tepat. Semakin mereka mendesak, semakin besar kemungkinan mereka akan menandatangani tanpa membaca teliti. Ego dan keserakahan akan menutup mata mereka. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan wajah pura-pura lelah. Arman sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi, tapi matanya terus menatapku penuh curiga. Kamu dari mana? Tanyanya dingin. Aku tersenyum tipis, menaruh tas. Dari rumah notaris. Aku tanya-tanya soal dokumen. Masih agak rumit buatku. Arman mendengus. Rumit apanya? Tinggal tanda tangan aja. Kamu itu kebanyakan mikir. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya. Aku tahu kamu ingin semua cepat selesai, men. Aku juga begitu. Aku sudah bilangkan, aku nggak akan menunda lama-lama. Beri aku waktu beberapa hari. Aku janji, setelah itu aku siap tanda tangan. Wajah Arman melunak sedikit, meski jelas masih kesal. Beberapa hari, jangan lebih. Ibu juga sudah nggak sabar. Aku mengangguk.
Beberapa hari saja. Dalam hatiku, aku tersenyum sinis. Ya, beberapa hari. Dan dalam beberapa hari itu, kalian sendiri yang akan mengunci nasib kalian. Aku kembali menemui Pak Darmawan 2 hari kemudian. Kali ini, aku membawa serta Rani, sahabat dekatku sejak SMA. Kenapa kamu bawa Rani? Tanya Pak Darmawan heran. Aku menatap Rani, lalu kembali menatap pengacaraku. Karena aku butuh seseorang yang bisa jadi saksi. Pak, aku nggak bisa sendirian. Kalau nanti ada apa-apa, Rani tahu semua kebenarannya. Rani menggenggam tanganku erat. Aku bakal ada di pihakmu, apapun yang terjadi. Pak Darmawan tersenyum puas. Itu bagus. Semakin banyak saksi, semakin kuat posisi kita. Kami lalu menyusun strategi. Aku akan berpura-pura menyerah, mengatakan siap tanda tangan. Aku akan membawa dokumen jebakan yang sudah disiapkan. Arman dan mertuaku akan diminta ikut menandatangani sebagai bentuk persetujuan. Semua akan direkam secara diam-diam sebagai bukti. Aku mendengarkan setiap detailnya, mencatat dalam pikiranku. Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Ini bukan sekadar soal harta, ini tentang harga diriku. Aku tidak bisa membiarkan mereka menginjakku seperti ini. Beberapa hari kemudian, aku mengundang Arman dan mertuaku ke ruang tamu. Aku menyiapkan meja dengan rapi, seolah benar-benar akan ada penandatanganan resmi. Arman datang dengan wajah penuh kemenangan, seolah sudah tahu hasilnya. Mertuaku pun tersenyum lebar, puas karena menganggap aku akhirnya menyerah. Jadi, kamu sudah sadar juga, nak? Kata mertuaku dengan nada merendahkan. Aku tersenyum kecil. Aku sudah pikir-pikir. Mungkin memang lebih baik kalau aku serahkan saja semua ini kepada keluarga. Lagi pula, kalian lebih tahu mengurus harta warisan. Arman menepuk bahuku. Nah, begitu dong. Akhirnya kamu pakai logika juga. Aku mengeluarkan map berisi dokumen yang sudah disiapkan Pak Darmawan. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku segera menguatkan diri. Inilah dokumen yang aku dapat dari notaris. Katanya ini yang harus ditandatangani. Arman segera meraihnya, membuka lembar demi lembar tanpa benar-benar membaca. Matanya hanya mencari ruang tanda tangan. Mana pulpen? Tanyanya tidak sabar. Aku menahan senyumku. Begitu mudahnya kau terjebak, Arman. Namun aku pura-pura ragu. Tapi, sebaiknya ibu juga tanda tangan, kan? Supaya semua jelas dan adil. Mertuaku mengangguk penuh percaya diri. Tentu saja. Ibu tanda tangan sekarang juga, biar tidak ada keributan lagi. Aku menyerahkan pulpen. Keduanya menandatangani tanpa sedikit pun curiga. Detik itu juga, aku merasa seolah beban besar lepas dari pundakku. Mereka sudah masuk ke dalam perangkapku. Malamnya, aku kembali menulis di buku harian. Hari ini, langkah besar sudah kuambil. Mereka benar-benar menandatangani tanpa curiga. Esok, semua akan segera berubah. Aku tidak lagi merasa seperti korban. Aku kini adalah pemain utama. Aku menutup buku itu, memeluknya erat. Ada perasaan lega sekaligus tegang. Perang ini belum selesai. Tapi aku tahu, kemenangan mulai berpihak padaku. Sejak hari mereka menandatangani dokumen itu, suasana rumah berubah. Bukan lagi aku yang gelisah, melainkan mereka. Arman terlihat semakin sering menatapku dengan curiga. Mertuaku, yang biasanya begitu percaya diri, mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan kecil, seolah ingin memastikan sesuatu. Aku hanya tersenyum, membiarkan mereka tenggelam dalam keraguan mereka sendiri. Aku tahu, benih kecemasan itu sudah mulai tumbuh di hati mereka. Dan tugasku hanyalah menyiraminya perlahan hingga mereka tercekik oleh rasa takut sendiri. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Arman menghampiriku. Wajahnya serius, matanya menusuk. Kamu yakin dokumen kemarin itu asli? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh sambil tetap mengaduk telur orak-arik di wajan. Kenapa tanya begitu? Bukankah kamu sendiri yang sudah lihat materai dan stempel notarisnya?
Arman terdiam sejenak. Iya sih. Tapi entah kenapa aku merasa ada yang aneh. Aku tertawa kecil. Pura-pura bingung. Aneh gimana? Jangan-jangan kamu yang gak tenang karena merasa bersalah. Ya? Hehe. Arman mendengus. Lalu berbalik pergi. Tapi aku bisa merasakan dari langkahnya. Ia mulai resah. Bagus. Batinku. Mulai goyah. Men. Perlahan kau akan meragukan dirimu sendiri. Malam harinya, aku mendengar suara bisik-bisik dari ruang tamu. Aku keluar dari kamar dengan langkah pelan. Lalu menguping dari balik pintu. Arman sedang berbicara dengan ibunya. Bu, apa menurut ibu dokumen itu benar-benar sesuai? Jangan-jangan dia nyiapin sesuatu. Mertuaku terdiam lama sebelum menjawab. Nggak mungkin. Dia terlalu polos. Lagi pula, kamu lihat sendiri kan, dia pasrah waktu itu. Mana mungkin dia berani main belakang? Arman masih terdengar gelisah. Tapi kenapa ya? Hatiku nggak enak. Aku hampir tertawa terbahak. Tapi ku tahan. Hanya tersenyum tipis di kegelapan. Teruslah resah. Arman. Semakin kamu takut, semakin aku berkuasa. Keesokan harinya, aku sengaja memainkan sedikit trik. Aku menaruh map kosong di atas meja ruang tamu. Arman pulang kerja, langsung melihat map itu. Wajahnya menegang. Ini apa? Aku berpura-pura kaget. Oh, itu? Nggak ada kok. Cuma catatan biasa. Ia meraih map itu, membukanya dengan cepat. Kosong. Benar-benar kosong. Aku menatapnya dengan wajah polos. Kenapa sih kamu jadi kayak detektif begini? Ada yang kamu takutkan? Wajah Arman memerah. Aku cuma nggak suka kamu sembunyi-sembunyi. Aku terkekeh. Aku nggak sembunyi apa-apa. Kamu sendiri yang terlalu curiga. Arman membanting map itu ke meja, lalu masuk ke kamar dengan langkah kasar. Aku menghela napas dalam-dalam, menahan tawa. Satu permainan kecil saja, sudah membuatmu tak bisa tidur tenang. Beberapa malam kemudian, mertuaku datang ke kamarku. Ia jarang sekali berani masuk tanpa alasan. Tapi malam itu wajahnya pucat. Nak, ibu mimpi buruk. Mimpi tentang warisan itu. Seolah-olah kita semua kehilangan. Apa ini pertanda jelek ya? Aku menatapnya dengan mata pura-pura khawatir. Mungkin memang begitu, Bu. Kadang mimpi itu cerminan hati kita sendiri. Jangan-jangan, ada sesuatu yang belum ibu jujur tentangnya. Wajah mertuaku langsung berubah panik. Enggak, ibu enggak sembunyi apa-apa. Semua demi kebaikan keluarga. Aku hanya tersenyum tipis. Kalau begitu, enggak usah takut, Bu. Apapun yang terjadi, itu sudah kehendak Tuhan. Ia terdiam, lalu bergegas keluar kamar. Aku bisa mendengar langkah kakinya terburu-buru, seolah ingin lari dari bayangan sendiri. Hari demi hari, aku terus memainkan peranku. Kadang aku pura-pura berbisik di telepon dengan nada serius. Padahal aku hanya berbicara dengan Rani tentang hal sepele. Kadang aku sengaja meninggalkan kertas dengan coretan hukum palsu di meja, lalu berpura-pura buru-buru menyembunyikannya saat mereka datang. Semua itu membuat Arman dan mertuaku semakin curiga, semakin lelah. Aku melihat dengan puas bagaimana mereka mulai saling mencurigai satu sama lain. Arman mulai menuduh ibunya yang mungkin bersekongkol denganku. Sementara mertuaku mulai berpikir bahwa Arman terlalu ceroboh. Aku tidak perlu banyak bicara. Hanya cukup memancing sedikit. Lalu mereka akan berkelahi sendiri. Waktu malam, Arman meledak. Ia membentakku di depan meja makan. Kamu sebenarnya nyiapin apa? Hah? Jangan pikir aku nggak tahu kamu lagi mainin sesuatu. Aku pura-pura kaget. Mainin apa? Aku ini cuma istri yang nurut sama suami. Kamu kan yang minta tanda tangan. Aku sudah kasih. Kenapa kamu masih marah? Arman terdiam. Wajahnya merah padam. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara bergetar. Aku cuma takut kehilangan semuanya. Aku menatapnya dingin, lalu berkata pelan. Kalau kamu takut kehilangan,
Kenapa dari awal kamu begitu serakah? Kata-kata itu seperti tamparan. Arman terdiam, tak bisa menjawab. Aku lalu berdiri, membawa piring kotor ke dapur, meninggalkannya terdiam dengan ketakutannya sendiri. Di buku harian, aku menulis. Mereka mulai pecah dari dalam. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu melawan dengan fisik. Aku hanya menyalakan api kecil dalam hati mereka, dan kini mereka terbakar oleh ketakutan mereka sendiri. Ini baru permulaan. Perang psikologis ini akan membuat mereka lemah. Hingga saat aku mengungkapkan kebenaran nanti, mereka tidak punya tenaga untuk melawan. Aku menutup buku itu, lalu menatap cermin. Wajahku tenang, mataku penuh api. Inilah aku yang baru. Bukan lagi korban, melainkan pengendali. Malam itu, suasana rumah pecah oleh suara pertengkaran. Aku duduk di kamar dengan tenang, secangkir teh hangat di tanganku. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku bisa mendengar jelas suara Arman dan ibunya yang saling lempar tuduhan. Aku sudah bilang dari awal, Bu, jangan buru-buru. Tapi ibu yang maksa tanda tangan sekarang, kan? Kalau sampai ada masalah, semua gara-gara ibu. Teriak Arman. Suaranya menggema di ruang tamu. Jangan salahkan ibu. Kamu yang gak hati-hati. Kamu yang gak periksa lagi dokumen itu. Ibu cuma nurut sama kamu. Men, jangan balik nyalahin ibu sekarang. Balas mertuaku dengan nada tak kalah tinggi. Aku menyeruput teh, membiarkan panasnya mengalir di tenggorokanku. Pertengkaran itu seperti musik yang indah di telingaku. Beberapa menit kemudian, aku keluar dari kamar dengan wajah polos, pura-pura baru bangun. Loh, ada apa ini ribut-ribut malam-malam? Tanyaku lembut. Arman langsung menoleh dengan wajah marah. Kamu jangan pura-pura ya. Aku tahu kamu pasti ada hubungannya. Aku mengerutkan kening. Hubungan sama apa? Men? Aku baru aja tidur. Kok tiba-tiba dituduh? Mertuaku menimpali dengan wajah penuh kecurigaan. Kamu ini dari kemarin-kemarin ada yang aneh. Selalu bisik-bisik di telepon, sembunyiin kertas. Jangan-jangan, kamu sengaja bikin jebakan buat kami. Aku menutup mulut dengan tangan, pura-pura terkejut. Ya ampun, ibu. Masa ibu nuduh anak sendiri begitu? Saya ini istri yang cuma nurut sama suami. Kalau memang ada yang salah, bukannya itu karena kalian yang maksa saya tanda tangan? Saya bahkan gak ngerti isinya apa. Aku sengaja menekankan kata-kata itu. Kalian yang maksa. Dan berhasil. Arman langsung melirik ibunya dengan tatapan penuh amarah. Sejak malam itu, hubungan Arman dan ibunya mulai retak. Mereka jarang berbicara akrab lagi. Setiap ada masalah kecil, mereka saling menyalahkan. Aku mengamati dengan tenang. Saat sarapan, Arman lebih sering diam, menatap piringnya tanpa semangat. Mertuaku pun beberapa kali terlihat menghela napas panjang, seolah menanggung beban berat. Di dalam hatiku, aku tertawa. Bagus, kalian berdua mulai saling benci. Kalian kira aku yang lemah, padahal aku hanya perlu menyalakan api kecil, dan sekarang kalian yang terbakar sendiri. Suatu sore, aku sengaja menaruh sebuah surat di meja ruang tamu. Surat itu hanya tulisan biasa. Tidak ada isinya selain beberapa kalimat acak. Tapi aku menambahkan kop surat notaris palsu yang kubuat bersama Rani. Tak lama kemudian, mertuaku melihatnya. Wajahnya langsung pucat. Ia buru-buru menyembunyikannya. Tapi Arman yang baru pulang kerja keburu melihat. Bu, itu apa? NGG. Nggak ada. Hanya surat biasa. Bohong. Aku lihat sendiri itu dari notaris. Kamu nyembunyiin sesuatu dariku. Tidak, men. Ibu nggak sembunyi apa-apa. Aku keluar dari dapur, berpura-pura bingung. Ada apa sih? Kok ribut lagi? Surat apa itu? Arman merebut surat itu dari tangan ibunya, membacanya cepat. Wajahnya makin gelap. Ini bukti. Kamu bersekongkol sama dia. Tuduhnya pada ibunya. Mertuaku membela diri, menangis terseduh. Tidak, men. Ibu nggak tahu apa-apa. Sungguh. Aku hanya berdiri di samping,
Memeluk bahu mertuaku pura-pura menenangkan. Sudahlah, jangan saling curiga. Kalian ini keluarga. Tapi kata-kata itu justru membuat Arman semakin marah. Keluarga? Hah, kalau memang keluarga, kenapa aku selalu merasa kalian berdua sembunyiin sesuatu dari aku? Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi mereka. Arman jarang pulang tepat waktu, dan ketika pulang, ia hanya diam atau marah-marah. Mertuaku lebih sering murung, bahkan beberapa kali aku melihatnya berdoa dengan air mata di kamar. Aku sendiri? Aku tetap tenang, tetap memainkan peranku sebagai istri yang lembut dan penuh perhatian. Kadang aku pura-pura menasihati mereka agar jangan bertengkar. Padahal aku tahu kata-kataku justru semakin memperdalam jurang di antara mereka. Suatu malam, Arman menatapku dengan mata penuh curiga. Kamu sebenarnya nyiapin apa? Hah? Jangan pikir aku nggak tahu. Kamu sengaja bikin aku dan ibu bertengkar, kan? Aku menatapnya polos. Men, kenapa kamu terus curiga sama aku? Aku ini istri kamu. Kalau aku punya niat buruk, kenapa aku masih di sini? Kenapa aku masih masakin kamu tiap hari? Aku nggak butuh apa-apa dari warisan itu. Arman terdiam. Kata-kataku menampar logikanya. Ia tidak bisa membuktikan apapun. Dan itu membuatnya semakin frustasi. Beberapa hari kemudian, mertuaku mendekatiku diam-diam. Nak, kalau memang ada yang kamu sembunyikan, tolong bilang sama ibu. Ibu janji nggak akan marah. Ibu cuma takut semua ini berakhir buruk. Aku menatapnya dengan tatapan iba. Bu, saya nggak sembunyi apa-apa. Justru saya ini korban. Ibu sama Arman yang maksa saya tanda tangan. Kalau nanti ada masalah, ya bukan salah saya kan? Mertuaku terdiam, lalu mengangguk lemah. Iya, mungkin ibu yang salah. Aku tersenyum dalam hati. Satu lagi langkah berhasil. Mereka sudah tidak lagi satu suara. Retakan ini akan semakin besar. Di buku harian, aku menulis. Mereka sudah tidak lagi berdiri di pihak yang sama. Arman menuduh ibunya. Ibunya mulai merasa bersalah. Dan aku berdiri di tengah seolah tidak tahu apa-apa. Sungguh mudah membuat mereka terpecah. Tak lama lagi, mereka akan saling menjatuhkan tanpa perlu aku berbuat banyak. Perang ini bukan lagi tentang aku melawan mereka. Ini tentang mereka melawan diri mereka sendiri. Aku menutup buku itu, menatap langit-langit kamar, dan tersenyum puas. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari itu langit mendung, seolah ikut menandai sebuah badai besar yang akan datang. Aku duduk di ruang tamu dengan wajah tenang, menunggu seseorang yang sudah kutunggu sejak lama. Pukul 10 pagi, bel rumah berbunyi. Arman yang sedang duduk murung di sofa langsung bangkit. Siapa itu? Tanyanya ketus. Aku yang panggil. Jawabku santai. Masuklah, Pak. Pintu terbuka. Seorang pria paruh baya dengan jas rapi melangkah masuk. Dialah notaris yang sudah lama bekerja sama dengan keluargaku. Di tangannya ada map tebal berisi dokumen-dokumen yang akan menjadi bom waktu bagi Arman dan ibunya. Arman mengerutkan kening. Siapa ini? Aku tersenyum lembut. Pak Satrio, notaris keluarga saya. Beliau datang untuk menjelaskan sesuatu yang penting. Mertuaku menegang. Tangannya gemetar. Suaranya bergetar. Kenapa harus ada notaris datang ke sini? Bukannya semua urusan sudah beres? Aku menatapnya dengan tatapan polos yang penuh arti. Itulah masalahnya, Bu. Sepertinya memang belum beres. Pak Satrio membuka mapnya, mengeluarkan beberapa dokumen. Pak Arman, Bu Ratna, perlu saya jelaskan. Dokumen yang kemarin kalian tanda tangani, sebenarnya bukan dokumen penyerahan warisan kepada kalian. Itu hanya dokumen pengalihan kuasa sementara, dan saat ini kuasa penuh masih dipegang oleh Nyonya Maya. Arman langsung berdiri, wajahnya merah padam. Apa? Kau bohong. Aku sendiri yang baca dokumennya. Aku tahu itu dokumen warisan. Pak Satrio tetap tenang. Maaf, Pak. Anda salah. Anda mungkin membaca sepintas.
Tapi isi dokumen itu tidak pernah menyebutkan pengalihan warisan mutlak. Justru sebaliknya, ada klausul tambahan yang membuat hak warisan hanya bisa dicairkan jika ada persetujuan tertulis dari Nyonya Maya. Arman menoleh padaku. Matanya seperti ingin melahapku hidup-hidup. Jadi, kamu sengaja menjebakku. Aku hanya tersenyum tipis. Aku cuma menuruti keinginan kalian. Bukankah kalian yang memaksa aku tanda tangan? Aku tidak pernah melawan, kan? Tapi kalau ternyata isi dokumen tidak sesuai harapan kalian, ya, itu bukan salahku. Mertuaku terkulai lemas di sofa. Astaga, jadi selama ini, kita tidak dapat apa-apa. Pak Satrio menutup mapnya dengan tenang. Benar, Bu. Dan lebih parah lagi, karena ada upaya pemaksaan terhadap Nyonya Maya, dokumen ini bisa saja digunakan untuk menjerat pihak yang bersalah secara hukum. Jika beliau ingin menuntut, semua bukti sudah cukup. Tangisan lirih terdengar. Mertuaku menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Habis sudah kita. Habis sudah. Arman semakin kalap. Ia menghantam meja dengan keras hingga vas bunga di atasnya jatuh pecah berantakan. Kamu memang licik. Maya, kamu sengaja menjebak aku dan ibuku. Aku menatapnya dingin. Senyumanku menghilang, berganti dengan sorot mata yang tajam. Licik? Tidak, men. Aku hanya membalas dengan cara yang adil. Kalian pikir aku bodoh? Kalian kira aku tidak tahu rencana kalian? Dari awal aku sudah tahu apa yang kalian incar. Dan sekarang lihatlah, siapa sebenarnya yang terjebak. Arman mendekat dengan wajah penuh kebencian. Tangannya terangkat, seolah ingin menamparku. Tapi aku berdiri tegak, tak bergeming sedikit pun. Silakan, men, kalau itu yang kamu mau. Tapi ingat, setiap perbuatanmu ada saksi. Aku menoleh sekilas pada Pak Satrio yang masih berdiri dengan tenang, menyaksikan semua drama itu. Arman menahan tangannya di udara. Rahangnya mengeras. Ia tahu kali ini ia tidak bisa sembarangan. Setan kau, Maya. Bisiknya dengan suara serak. Aku menatapnya tajam. Mungkin. Tapi setan yang kalian ciptakan sendiri. Tiba-tiba mertuaku berteriak histeris. Sudah cukup. Sudah cukup. Arman. Semua ini salahmu. Kalau bukan karena kamu yang serakah, kita nggak akan kayak gini. Kamu yang bikin semuanya hancur. Arman membelalak. Apa? Jadi sekarang aku yang salah? Ibu juga sama serakahnya. Jangan salahkan aku sendiri. Mertuaku menangis keras. Suaranya pecah. Aku memang salah. Aku bodoh. Tapi kamu lebih parah. Kamu anak durhaka. Kamu tega bikin malu keluarga ini. Aku hanya berdiri, melihat mereka saling menghancurkan dengan kata-kata. Api yang kutanam dengan hati-hati kini berkobar begitu besarnya. Pak Satrio akhirnya angkat bicara lagi. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal terakhir. Warisan keluarga Nyonya Maya sepenuhnya aman. Tidak ada satupun pihak lain yang bisa menyentuhnya tanpa persetujuan beliau. Jadi, saya harap mulai sekarang berhenti mencoba mencari celah. Kalau tidak, konsekuensinya bisa lebih berat. Setelah mengatakan itu, ia pamit pergi, meninggalkan kami bertiga dalam ruang tamu yang penuh ketegangan. Arman terduduk di kursi, wajahnya kosong. Mertuaku masih menangis terseduh. Aku melangkah pelan ke arah pintu, lalu berhenti sejenak, menoleh pada mereka dengan tatapan penuh kemenangan. Dari awal aku sudah bilang, aku bukan wanita bodoh. Kalian pikir bisa menjebakku? Kalianlah yang masuk ke dalam perangkapku sendiri. Dan sekarang, kalian akan menanggung akibatnya. Aku melangkah pergi ke kamar, meninggalkan mereka dalam kehancuran. Malam itu aku menulis di buku harianku. Hari ini kebenaran menghantam mereka. Semua topeng runtuh. Semua ambisi terbongkar. Mereka hancur, bukan karena aku yang menjatuhkan, tapi karena mereka sendiri yang saling memakan. Aku hanya perlu duduk, menonton, dan tersenyum. Tapi permainan belum selesai. Masih ada satu langkah terakhir,
Pembalasan yang sesungguhnya. Aku menutup buku, menatap cermin, dan tersenyum puas. Perang ini sudah hampir berakhir. Malam terasa sunyi. Angin hanya berdesir pelan di balik jendela, membawa hawa dingin yang menembus hingga ke tulang. Aku duduk di kursi rotan di balkon kamar, menyesap teh hangat. Dari kejauhan terdengar suara Arman yang masih berdebat dengan ibunya di ruang tamu. Kata-kata kasar, tuduhan, dan tangisan bergantian memenuhi rumah itu. Rasanya seperti menonton sebuah drama yang akhir ceritanya sudah kutulis sejak lama. Aku tersenyum samar. Waktunya sudah tiba, gumamku pelan. Keesokan harinya, aku mengenakan gaun sederhana berwarna putih tulang. Aku ingin terlihat tenang, bersih, dan berwibawa. Hari ini adalah hari terakhir aku harus berhadapan dengan Arman dan ibunya. Aku turun ke ruang tamu. Mereka sudah menungguku dengan wajah lelah. Mertuaku tampak lebih tua 10 tahun dalam semalam. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Arman duduk diam, wajahnya muram, seolah kehilangan arah. Ada apa lagi? Mau apa lagi kamu? Suara Arman serak, penuh kelelahan. Aku menatap mereka bergantian, lalu duduk dengan sikap anggun. Tenang, hari ini aku akan menyelesaikan semuanya. Setelah ini, kalian tidak perlu lagi memikirkan aku, atau warisanku. Mata mereka langsung berbinar. Walau samar, ada sisa harapan di sana. Aku membuka map kecil yang kubawa, lalu meletakkannya di meja. Di dalam ini ada dokumen yang bisa mengubah nasib kalian. Aku bersedia memberikan sebagian kecil dari hartaku. Tapi, aku berhenti, menatap mereka dengan tatapan tajam. Syaratnya, Arman menceraikanku secara resmi dan ibu bersedia menandatangani pernyataan bahwa kalian tidak akan pernah lagi mengganggu hidupku. Mertuaku terkejut. Apa? Jadi kamu ingin kami melepaskanmu begitu saja? Aku mengangguk mantap. Betul. Itu harga yang harus kalian bayar. Jika kalian menolak, maka kalian tidak akan dapat apa-apa. Bahkan mungkin kalian harus berurusan dengan hukum. Arman menatapku penuh kebencian. Kau benar-benar iblis. Maya, kau sengaja mempermainkanku. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Suaraku dingin seperti es. Tidak, men. Justru aku sudah terlalu lama membiarkan diriku dipermainkan. Sekarang aku hanya menuntut keadilan. Mertuaku menggenggam tangan anaknya, berbisik penuh panik. Terima saja, nak. Kita nggak punya pilihan. Kalau tidak, kita bisa benar-benar jatuh miskin. Arman menepis tangannya kasar. Tidak, Bu. Aku tidak mau kalah dari dia. Aku berdiri, menatapnya lurus. Kalah? Kau bahkan sudah kalah sejak awal. Men, kau pikir aku menikah denganmu karena aku tidak punya pilihan? Aku menikah karena aku ingin melihat seberapa jauh keserakahanmu. Dan sekarang, aku sudah lihat semuanya. Kau hanyalah pria yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi orang lain. Arman terdiam. Kata-kataku seperti pisau yang menancap dalam keegonya. Akhirnya, setelah berjam-jam perdebatan, mereka menyerah. Dengan wajah pucat, Arman menandatangani surat cerai yang sudah kusiapkan. Mertuaku pun menandatangani pernyataan yang mengekang mereka seumur hidup. Tangannya bergetar hebat saat menulis namanya, seolah ia tahu itu adalah tanda kehancuran terakhirnya. Setelah selesai, aku meraih dokumen itu dan memasukkannya kembali ke dalam map. Bagus. Mulai hari ini, kita tidak lagi ada hubungan. Aku bebas, kalian pun bebas, dari harapan palsu. Mana bagian harta yang kau janjikan? Arman menuntut. Aku mengeluarkan amplop kecil berisi cek dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan total warisanku. Ini bagianku untuk menutup cerita ini. Anggap saja uang pesangon atas semua drama yang kalian mainkan. Arman mengambilnya dengan penuh amarah. Wajahnya merah padam. Cuma segini. Kau pikir ini cukup? Kau main-main dengan kami, Maya? Aku menatapnya dingin. Aku tidak main-main. Itulah nilai sebenarnya dari kalian di mataku.
Tidak lebih dari secari kertas. Aku bangkit, melangkah ke arah pintu. Mertuaku memanggil dengan suara parau. Maya, tunggu, tolong beri kami kesempatan lagi. Aku berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Kesempatan? Kesempatan sudah lama kuberikan, Bu. Tapi kalian yang menginjak-injaknya. Jadi jangan pernah minta lagi. Selamat tinggal. Aku melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Matahari pagi menyinari wajahku, hangat dan membebaskan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di ruang kerjaku, menandatangani kontrak bisnis baru. Semua warisan keluarga kini sepenuhnya dalam kendaliku, aman tanpa gangguan. Aku mendengar kabar bahwa Arman dan ibunya kini hidup pas-pasan, mengandalkan sisa uang kecil yang kuberikan. Mereka bahkan mulai dijauhi oleh kerabat dan teman, karena dianggap serakah dan gagal. Aku hanya tersenyum mendengar kabar itu. Bukan karena puas melihat penderitaan mereka, tapi karena akhirnya aku berhasil menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa dalam permainan ini. Aku menulis kalimat terakhir di buku harianku. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuh, tapi dengan membuat mereka menyadari bahwa mereka hancur oleh diri mereka sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Arman dan ibunya. Aku tidak pernah kalah. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk menang. Aku menutup buku itu, menatap keluar jendela, dan tersenyum puas. Permainan sudah berakhir, dan aku adalah pemenangnya.